Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya mewakili kelompok 6 pada mata kuliah Sistem Kontrol Industri untuk mempresentasikan tugas Sistem Kontrol Industri yang akan membahas tentang Human Machine Interface atau HMI dan kasus pemrograman dari HMI itu sendiri. Boleh di next? Sebelum lanjut ke dalam materi yang dipaparkan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 6 ini. Ada Diwena Dana Utama, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Ikramullah, Awal Mahrid Fatullah Fari, dan yang terakhir ada Desvan Lorenzo Adilan. Boleh di next? Pertama kita akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu, yang dimana akan membahas tentang Human Machine Interface atau HMI, yang dimana ini merupakan suatu antarmuka yang digunakan sebagai media interaksi antara manusia atau operator dengan mesin atau sistem otomatis. HMI berfungsi juga untuk menampilkan data proses, memonitor kondisi sistem, serta memberikan perintah kendali secara visual dan real time. Dalam bidang industri, HMI umumnya terhubung dengan PLC, DCS, atau SCADA untuk mengontrol proses seperti produksi, distribusi energi, pengolahan air, dan juga manufaktur. Nah, HMI ini biasanya berbentuk seperti panel layar sentuh, komputer industri, atau bisa juga dibilang seperti software berbasis PC. Melalui HMI, operator dapat melihat status on atau off peralatan, nilai sensor seperti kayak suhu, tekanan, atau level, lalu alarm, hingga juga grafik tren proses. Penggunaan HMI ini dapat meningkatkan efisiensi keamanan, serta mengurangi kesalahan manusia atau human error dalam pengoperasian sistem industri. Boleh next. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi utama dari HMI? Nah, bisa dilihat pada kali ini terdapat 5 fungsi utama HMI. Yang pertama itu dia bisa monitoring proses secara real time. Lalu yang kedua, kontrol mesin dan aktuator. Yang ketiga, menampilkan alarm dan notifikasi gangguan. Yang keempat, visualisasi data seperti grafik, indikator, dan juga animasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, meningkatkan keselamatan dengan kemudahan operasional. Nah, untuk selanjutnya di sini ada komponen-komponen yang biasa digunakan pada sistem Human Machine Interface atau HMI. Yang pertama itu ada perangkat keras. Yang perangkat keras ini bisa juga seperti panel HMI atau juga PC industri. Lalu ada perangkat lunaknya. Perangkat lunak ini seperti software untuk membuat HMI itu sendiri, di mana contohnya itu ada CX Designer, WinCC, FactoryTalk, Easy Builder, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ini ada controller seperti PLC ataupun juga microcontroller. Lalu yang keempat ada jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasi ini biasa digunakan untuk menghubungkan HMI dan juga perangkat kerasnya. Contohnya seperti Ethernet, kabel RS232, kabel RS4485, Modbus, dan lain-lain. Next, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk jenis-jenis HMI. Jadi di Indonesia beberapa jenis HMI yang sering digunakan pada industri adalah HMI panel mount, yang dimana HMI ini merupakan jenis HMI yang terpasang di panel atau dinding. HMI panel mount biasanya digunakan untuk menampilkan informasi pada sistem otomatis yang terpasang di tempat yang mudah dijangkau oleh operator. Yang kedua, HMI portable, yang dimana HMI ini dapat dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan. HMI portable biasanya digunakan untuk menampilkan informasi pada sistem otomatis yang terpasang di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh operator. Selanjutnya HMI software, yaitu HMI software merupakan jenis HMI yang terpasang pada komputer atau laptop. HMI software biasanya digunakan untuk menampilkan informasi pada sistem otomatis yang membutuhkan monitoring dan kontrol yang lebih detail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu arsitektur dan cara kerja HMI. Arsitektur HMI menggambarkan hubungan antara operator, perangkat HMI, pengendali seperti PLC, dan perangkat lapangan seperti sensor atau aktuator.
Sistem ini bekerja dengan prinsip pertukaran data dua arah atau bidirectional antara manusia dan mesin. Ciri khas arsitektur HMI yaitu yang pertama, sistem input, proses, output dengan feedback loop visual. Lalu integrasi jaringan komunikasi industri seperti Ethernet atau IP, Modbus atau Profibus. Kemudian dapat berupa sistem standalone, satu PLC, satu HMI, atau terdistribusi seperti multi HMI dan multi PLC. Alur kerja utamanya yaitu sensor mengukur variabel proses, misal suhu, level, tekanan, lalu PLC menerima sinyal dari sensor dan memproses logika kontrol, kemudian pihak HMI menampilkan data hasil pengukuran dan status peralatan secara real-time, lalu operator dapat memberi perintah melalui HMI, misal menyalakan pompa, dan terakhir perintah dikirim kembali ke PLC, lalu ke akuator untuk mengeksekusi perintah. Baik, untuk selanjutnya ini ada studi kasus di mana rancang bangun sistem monitoring dan operasi HMI untuk mesin oli separator. Di mana terbelakang kami mengambil studi kasus ini yaitu industri manufaktur di Indonesia berkembang pesat dengan penggunaan mesin CNC yang intensif, di mana proses produksinya sering menyebabkan tercampurnya oli pelumas dengan cairan pendingin atau kulen. Kondisi ini menurunkan fungsi optimal kulen dan berpotensi mencemari lingkungan, sehingga diperlukan sistem oil separator untuk memisahkan kembali kedua cairan tersebut agar kulen dapat digunakan ulang dan limbah dapat diminimalkan. Sebagai solusi, dikembangkan sistem otomasi berbasis Programmable Logic Controller atau PLC yang terintegrasi dengan Human Machine Interface atau HMI untuk memantau proses tersebut. HMI berfungsi memvisualisasikan kondisi mesin dan level cairan secara real-time pada layar monitor, yang memudahkan operator dalam melakukan pengawasan serta kendali operasional tanpa perlu berinteraksi langsung dengan fisik mesin. Di sini ada Human Machine Interface. Human Machine Interface di sini kita menggunakan ada untuk si serialnya untuk menampilkan dari tanggal dan waktu. Lalu sini ada tombol push button untuk start stop, terus di sini ada indikator, terus ini ada untuk back-nya untuk reset, dan di sini ada tangki-tangkinya, tangki penampung, tangki proses, tangki hasil. Visualisasi dan monitoring output. Fungsi utama HMI dalam sistem ini adalah memvisualisasikan proses fisik yang terjadi pada mesin ke layar monitor agar mudah dipahami operator. Tampilan real time, HMI menampilkan status kejadian, peristiwa, atau proses yang sedang berlangsung di plan secara real time. Monitoring level cairan, HMI secara spesifik digunakan untuk memantau ketinggian level air kulen pada setiap tangki, tangki penampungan dan tangki proses, lalu peta mesin, di mana HMI memberikan gambaran kondisi mesin berupa peta produksi di layar monitor, sehingga operator dapat melihat bagian mesin mana yang sedang bekerja tanpa harus melihat fisik mesin secara langsung. Baik, selanjutnya di sini terdapat pengendalian sistem sebagai input, yang dimana selain menampilkan data, HMI juga bertindak sebagai panel kontrol bagi operator, di mana terdiri dari input keypad. HMI menyediakan fitur keypad yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Selanjutnya terdapat kendali operasi, yang dimana proses dilakukan langsung melalui perangkat HMI, menggantikan tombol visi konvensional. Berdasarkan form kontrol pada gambar 3.6 di dokumen terdapat tombol visual seperti start, stop, dan indikator status motor. Nah, di berikutnya ini terdapat alur komunikasi data dari PLC ke HMI, yang dimana HMI tidak bekerja sendiri, melainkan terhubung erat dengan PLC atau Programmable Logic Controller sebagai otak sistem. Terdapat tiga proses. Proses yang pertama itu terdapat pengolahan data, yang dimana sensor ultrasonik membaca level air, kemudian data tersebut masuk ke PLC. Tipe yang digunakan adalah Omron CP1E. PLC mengolah data ini termasuk proses scaling dan menyimpannya ke dalam data memori.
Selanjutnya terdapat proses protokol komunikasi, yang dimana data yang tersimpan di memori PLC kemudian dikirim ke HMI untuk ditampilkan. Komunikasi antara PLC dan HMI dalam sistem ini menggunakan protokol COM melalui kabel serial RS232. Untuk alur yang terakhir ialah konversi sinyal, yang dimana proses ini melibatkan konversi sinyal dari sensor berupa analog menjadi digital oleh PLC, yang kemudian diterjemahkan menjadi visual grafis oleh HMI. Untuk kesimpulan, Human Machine Interface atau HMI berperan sebagai media interaksi vital antara operator dan mesin yang berfungsi untuk memonitor kondisi sistem, menampilkan data proses, serta memberikan perintah kendali secara visual dan real-time. Penggunaan HMI yang umumnya terhubung dengan controller seperti PLC bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta meminimalkan kesalahan manusia dalam operasi industri. Dalam studi kasus mesin oil separator, HMI memfasilitasi visualisasi level cairan dan status mesin serta bertindak sebagai panel kontrol digital yang menggantikan tombol fisik melalui komunikasi data dua arah. Selain itu, dokumen ini juga menyoroti efektivitas sistem kontrol kaskade yang menggunakan struktur master and slave loop untuk menghasilkan respon sistem yang jauh lebih stabil dengan overshoot minim dan waktu tunak yang singkat, meskipun menuntut kompleksitas desain dan biaya instrumentasi yang lebih tinggi. Berikutnya terdapat beberapa jurnal yang kami gunakan dalam menyusun materi kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.